Hey, welcome back sob, Mr. Bugs di sini. Satu quotes untuk kita semua hari ini. Jauh ataupun dekat, lama ataupun singkat, jika takdirmu dan takdirku terikat, suatu waktu pasti kita akan duduk di akad. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke lanjutan alur film kemarin. Dan selamat menyaksikan. Jadi, pada episode 2 kali ini dibuka dengan menampilkan sebuah scene di mana Cinta bersama dengan teman-teman sekolahnya dulu yang sedang mengadakan reuni di sebuah galeri art milik Cinta. Di mana di sini ada Millie yang diceritakan telah menikah dengan Mamet dan saat ini sudah dalam kondisi mengandung anak pertama. Tampak juga si Maura yang telah menikah dengan seorang pria bernama Chris dan telah dikaruniai 3 orang anak. Usut punya usut sob. Mereka ternyata sedang menunggu kedatangan Carmen, dan dari perbincangan mereka ini kita dapat mengetahui bahwa Carmen saat ini sedang dalam fase rehabilitasi akibat sempat memakai narkoboy. Setelah Carmen datang, Cinta kemudian mengatakan akan mengumumkan 2 hal penting hari itu, di mana pengumuman yang pertama, keempat sahabat itu akan pergi ke Jogja untuk liburan bersama, dan pengumuman penting kedua yaitu Cinta ternyata baru saja dilamar oleh salah seorang pria di sana yang bernama Trian dan akan segera melangsungkan pernikahannya. Scene kemudian berpindah jauh di kota New York, Amerika Serikat yang tampak memperlihatkan Rangga yang sedang memandangi kenang-kenangannya bersama Cinta. Sembari kita juga diperdengarkan dengan sebuah karya puisi dari Rangga yang sangat legendaris dalam film ini. Dan Cinta, ku peluk tubuh sendiri. Semua orang adalah orang lain, tidak ada New York kemarin. Di suatu malam, Cinta tampak mengambil sebuah kotak dari dalam lemarinya, yang mana isi dari kotak itu ternyata merupakan beberapa foto dan juga surat yang dikirimkan oleh Rangga dari New York. Cinta pun kemudian membuka sebuah surat yang mana isi dari surat ini ialah tentang permintaan Rangga yang ingin berpisah dengan Cinta. Jadi inilah mengapa pada scene awal tadi kita langsung dikejutkan dengan Cinta yang menyatakan dirinya telah bertunangan dengan pria lain. Lanjut sob, di suatu pagi Rangga tiba di sebuah kedai kopi yang telah dikelolanya bersama salah satu temannya di sana bernama Robert dan juga satu-satunya karyawan mereka yakni Donna. Dalam perbincangan Rangga dan juga Robert, Rob di sini merasa bahwa Rangga ini sangat berbakat dalam menulis hingga ia harusnya melanjutkan karya tulisannya itu dan kemudian mempublikasikannya. Tak hanya itu, di sini Robert juga merasa khawatir karena melihat kondisi Rangga akhir-akhir ini dan merasa kalau Rangga seperti terbebani akan pikirannya sendiri. Hingga Rob pun menyarankan padanya agar ia kembali ke Jakarta dan menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Namun di sini Rangga meyakinkan pada Rob bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja. Tak lama setelah membuka kedai kopi mereka, tampak salah satu pengunjung datang dan membuat Rangga terkejut karena dia mengatakan kalau dirinya adalah adik tiri dari Rangga yang bernama Sukma. Setelah sedikit berbincang-bincang di kedai kopi itu, Rangga pun kemudian membawa Sukma pergi ke apartemennya. Dan di sini Sukma menjelaskan kepada Rangga alasan mengapa ia mencarinya sampai ke New York, yakni untuk mengajak Rangga pulang ke Indonesia dan menemui sang ibu yang begitu merindukan sosok Rangga. Akan tetapi karena menyimpan rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap ibunya, di sini Rangga menolak ajakan Sukma karena selama 25 tahun lamanya dia tidak pernah merasakan kalau dirinya itu masih mempunyai seorang ibu. Dan untuk alasan lebih detailnya lagi, silahkan cek di episode sebelumnya ya sob. Kembali ke Cinta, tampak ia dan teman-temannya sedang mengunjungi makam sahabatnya yakni Alia. Jadi diceritakan pada episode 2 kali ini bahwa Alia telah meninggal 5 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Dan setelah dari sana mereka berempat pun berangkat liburan ke Jogja. Setelah Sukma kembali ke Indonesia, di suatu malam Rangga melihat sebuah foto yang sengaja ditinggalkan oleh Sukma, yakni foto dari sang ibu. Dan cerdasnya, si Sukma di sini juga menulis alamat tempat ibunya tinggal saat ini. Tidak bisa dipungkiri juga sob, bahwa sebagaimanapun bencinya Rangga pada ibunya, tetapi ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri kalau ia juga sangat menyayangi ibunya pastinya. Dan setelah ia berkelahi dengan pikirnya sendiri, Rangga pun tampak hendak memasuki
memasukkan foto itu ke buku diarinya. Hingga tak sengaja ia mendapati foto dirinya bersama Cinta saat berada di New York. Dan karena dua hal inilah, Rangga pun memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Setibanya Rangga di Jakarta, karena merasa telah bersalah dan menyesal sudah memutuskan Cinta, ia pun mencoba untuk menemuinya dengan mendatangi langsung rumahnya. Namun sayangnya, ternyata Cinta telah pindah dari rumah lamanya tersebut. Dan sialnya lagi sob, Rangga di sini sama sekali tidak mengetahui dengan cara apa bisa menemukan Cinta. Hingga dengan terpaksa, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke kota ibunya berada saat ini. Keesokan harinya sob, Sin kemudian berpindah di Jogja ketika Carmen dan Mili sedang berada di toko roti. Mereka berdua secara tak sengaja melihat seorang pria yang tampak tidak asing bagi mereka. Dan pria tersebut ternyata adalah si Rangga masa lalu sahabatnya. Ya, sebuah keterbetulan yang luar biasa ya sob. Ternyata rumah dari Ibu Rangga saat ini juga berada di Jogja. Karena merasa penasaran dengan pria yang dilihatnya, mereka pun mencoba mengikuti Rangga agar bisa memastikan apakah itu betul-betul dia atau bukan, hingga sampai ke penginapannya. Di malam harinya, Carmen, Mili, dan Maura mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka sebaiknya memberitahu Cinta atau tidak, mengingat saat itu Rangga mengakhiri hubungannya bersama Cinta dengan begitu jahat, yakni melalui sepucuk surat. Setelah pembicaraan yang cukup panjang dan tak kunjung mendapatkan sebuah keputusan yang pasti, di pagi harinya Rangga mendapatkan sebuah telepon dari resepsionis tempat ia menginap, di mana Rangga dikabarkan memiliki seorang tamu. Sin kemudian menampilkan Cinta dan teman-temannya yang sedang berkumpul, dan di sini terungkap bahwa tamu yang mengunjungi Rangga tadi pagi adalah Carmen. Di sini Carmen menjelaskan alasan kenapa Rangga kembali ke Indonesia, yaitu karena dia ingin menemui Cinta dan juga ingin menjelaskan kepadanya mengapa dia saat itu sampai tega memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Cinta. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, Cinta di sini dengan tegas memutuskan untuk tidak menemui Rangga karena telah bertunangan dengan Trian dan memilih untuk melanjutkan liburan mereka. Malam harinya sob, di sebuah acara pameran karya seni, tampak Cinta and the Gang mendatangi tempat itu. Dan sementara asik-asiknya di sana, Cinta kemudian dikejutkan dengan kedatangan Rangga yang secara tiba-tiba telah tepat berada di belakangnya. Terlalu lama. Ya. Dalam perasaan yang sangat campur aduk, Cinta melontarkan sepatah dua kata kepada Rangga, lalu pergi meninggalkan tempat itu dan langsung mengemasi barang-barangnya. Dan usut punya usut, ternyata dalang dari pertemuan mereka saat itu adalah si Carmen. Karena merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, Carmen pun langsung menyusul dan meminta maaf kepada Cinta atas apa yang dia lakukan. Di sini Carmen menjelaskan kepada Cinta bahwa bagaimana bisa dia menikah dengan tenang bersama Trian kalau urusannya dengan Rangga itu belum selesai. Mendengar saran dari Carmen, bukannya membuat Cinta tenang, Cinta justru malah tambah emosi sembari mengomentari kehidupan Carmen yang dinilai memalukan, hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Carmen yang merasa kecewa atas ucapan Cinta kemudian mengemasi barang-barangnya, sementara Cinta yang telah menenangkan dirinya akhirnya merasa bersalah karena telah mengucapkan hal yang seharusnya tidak dia ucapkan, hingga membuat dirinya meminta maaf pada Carmen, dan dengan lapang dada Carmen pun juga memaafkannya. Setelah itu mereka pun kembali menyusun ulang jadwal mereka di sana. Cinta mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan urusannya dalam waktu 1 atau 2 jam saja dengan Rangga, dan setelah itu mereka bisa kembali melanjutkan liburannya dan pulang ke Jakarta. Di sebuah warkop, tampak Cinta dan Rangga sudah semeja dan di sana tampak jelas bahwa keduanya masih sama-sama canggung dalam bercerita. Hingga dalam perbincangan itu, dengan tegas Cinta mengatakan kalau alasan dia menemui Rangga bukan karena masih berharap bisa kembali dengannya, namun melainkan karena permintaan dari teman-temannya. Dan saat Rangga mencoba untuk meminta maaf pada Cinta atas apa yang dilakukan padanya dulu, kembali lagi Cinta dengan wajah seriusnya berkata kalau yang Rangga
Rangga lakukan dulu itu sangat menyiksa dirinya dan membuat hatinya begitu menjerit kesakitan. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Setelah mengakui kesalahannya, Rangga kemudian meminta Cinta untuk mendengarkan apa alasan Rangga melakukan hal tersebut, sembari berjalan-jalan. Dan di sini terungkap bahwa ketika Cinta dan keluarganya mengunjungi Rangga di New York saat itu, kehidupannya sedang hancur. Karena semenjak ayahnya meninggal dunia, Rangga harus bekerja serabutan untuk membiayai perkuliahannya. Dan yang paling membuat ia sadar adalah sebelum Cinta kembali ke Jakarta, ayah Cinta membisikkan sesuatu kepada Rangga, bahwa ia sebaiknya segera menyelesaikan studinya dan kembali ke Jakarta untuk mencari kerja agar tidak membuat Cinta menunggu terlalu lama. Nah, karena ucapan ayah Cinta itu justru membuat Rangga berpikir dua kali apakah dia nantinya bisa membahagiakan Cinta atau tidak. Terlebih lagi perkuliahannya saat itu sedang berantakan, dan hal inilah yang akhirnya membuat Rangga memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Cinta. Awalnya, Cinta di sini tampak tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rangga dan bahkan menuduh Rangga kalau mungkin saja ada perempuan lain yang membuat Rangga terlalu lama untuk menjelaskan alasan mengapa dia meninggalkannya. Hingga saat amarah Cinta memuncak, ia secara spontan langsung melampiaskan rasa emosinya tersebut dengan menampar Rangga. Tidak lama berselang, Cinta yang merasa kalau tindakannya itu mungkin sudah kelewatan, dan lagi ia juga tidak mau kalau Rangga sampai beranggapan bahwa mereka itu adalah sepasang kekasih yang sedang marahan. Walaupun mereka sudah tidak bisa bersama lagi, namun kedua sejoli itu dengan sikap dewasanya memutuskan untuk saling berdamai. Sebelum mereka berpisah, Rangga meminta agar dia mengantarkan Cinta kembali ke penginapannya. Akan tetapi dalam perjalanannya, Cinta tiba-tiba ingin mengetahui apa alasan Rangga sampai bisa berada di Jogja. Dan betapa terkejutnya Cinta saat mengetahui bahwa ibu Rangga ternyata berada di Jogja. Dan karena penasaran dengan ibunya Rangga, Cinta pun dengan senantiasa ikut untuk mendengar cerita tentang ibunya. Sementara di sisi lain, sob, teman-teman Cinta tampak begitu khawatir menunggu sahabatnya yang belum juga kembali. Padahal alasannya tadi cuma ingin bertemu sejam atau 2 jam katanya. Malam harinya, Cinta yang belum juga kembali ke sahabat-sahabatnya tampak sedang bercerita tentang apa saja yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari pekerjaan dan lain sebagainya. Hingga dalam perjalanan pulang, mereka kembali lagi terlibat percekcokan karena Cinta merasa tersinggung dengan ucapan Rangga yang mengatakan bahwa calon suaminya itu pastilah berasal dari keluarga yang kaya raya. Dan lagi-lagi, Rangga mencoba untuk meminta maaf kepada Cinta dan meyakinkannya bahwa dia tidak sengaja mengatakan hal tersebut. Dan atas kesalahannya itu, sebagai tanda permintaan maafnya, Rangga berjanji akan memberikan Cinta sebuah hadiah. Setelah mereka berdua berdamai, Cinta mengajak Rangga ke sebuah kafe langganannya, dan di sini Rangga memberikan sebuah hadiah yang dijanjikan pada Cinta berupa sebuah puisi yang dia tulis di atas pesawat sewaktu dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Akan tetapi surat tersebut harus dibaca saat tidak bersama dengan Rangga. Setelah cukup lama berada di sana, tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 2 malam. Pertemuan mereka ternyata belum selesai sampai di sana, sob, karena si Rangga lagi-lagi mengajak Cinta untuk pergi ke salah satu objek wisata yang bernama Puntuk Setumbu. Awalnya Cinta menolak untuk pergi, akan tetapi karena si Rangga yang mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Cinta menikah, akhirnya Cinta pun kembali setuju dan ikut-ikut saja. Sementara itu kita kembali lagi ke teman-temannya, sob. Tampak semuanya sudah sangat khawatir kepada Cinta karena hingga menjelang pagi ia tak juga kembali. Sementara Cinta dan Rangga tampak telah tiba di Puntuk Setumbu dan menghabiskan waktu bersama di sana hingga pagi menyapa. Setelah merasa cukup, Rangga pun akhirnya mengantar Cinta kembali ke penginapannya. Namun sebelum berpisah, hal tak terduga dilakukan oleh Cinta. Tanpa menjelaskan apa yang terjadi kepada teman-temannya saat itu, Cinta and the Gang pun langsung kembali ke Jakarta hari itu juga. Sementara di sisi lain, Rangga tampak sudah mendatangi rumahnya dan bertemu dengan ibunya.
Di suatu malam, Cinta akhirnya membuka hadiah yang diberikan oleh Rangga. Dan disinilah Cinta kembali merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali mengabari Cinta kalau dia akan berangkat ke Jakarta malam ini dan meminta agar dapat kembali bertemu dengannya sekali lagi. Setelah melihat pesan singkat yang dikirimkan oleh Rangga, tampak Cinta kembali merasa galau dan tidak tahu harus berbuat apa, hingga ia pun memilih untuk tidak membalas pesannya. Karena tak kunjung mendapat balasan pesan, Rangga pun memberanikan diri untuk pergi ke galeri milik Cinta. Dan disinilah akhirnya Rangga menjelaskan kepada Cinta alasan mengapa dia sebenarnya ingin kembali menemuinya, yaitu untuk meminta kesempatan kedua kepada Cinta. Namun sayang sob, ternyata Cinta sangat keras dengan keinginannya, di mana ia menegaskan kepada Rangga bahwasanya dia akan segera menikah. Dan hal itu sudah cukup membuat Rangga sadar kalau dia tidak akan bisa bersama lagi dengan Cinta. Hingga akibatnya dengan perasaan sakit, Rangga pun pergi meninggalkan Cinta saat itu juga, dan secara tidak sengaja ia berpapasan dengan Trian. Setelah mengetahui kalau pria tadi adalah Rangga masa lalunya Cinta, Trian kemudian meminta penjelasan apa saja yang terjadi dengan mereka selama berada di Jogja. Dan di sini Cinta menjelaskan kepada Trian bahwasanya tidak terjadi apa-apa dengan dia maupun Rangga. Di sisi lain, Rangga yang hatinya sangat hancur kemudian pergi ke bandara dan tampak seperti berharap sejarahnya dengan Cinta akan kembali terulang dan menahannya untuk tidak pergi. Sementara itu, tampak Cinta dengan penuh penyesalan sangat bersedih mengendarai sebuah mobil dan ingin menyusul Rangga. Akan tetapi karena tidak fokusnya, Cinta pun mengalami sebuah kecelakaan. Hanya menyentuh kemungkinan. Sementara itu, Rangga sendiri harus menerima kenyataan dan berangkat kembali menuju New York. Setelah 1 bulan berlalu, tampak Rangga yang kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya di New York dan menjalankan usaha kafenya. Hari itu, ia menaikkan gaji satu-satunya karyawan mereka, yakni Donna. Donna yang sangat gembira dengan itu, kemudian langsung memeluk Rangga. Dan di saat yang bersamaan pula, Cinta tiba-tiba muncul di kafe mereka. Mendapati hal itu, Cinta tanpa basa-basi langsung pergi dari tempat itu. Sementara Rangga dengan sigap segera mengejarnya. Dan di sini, dengan tegas ia menjelaskan kalau perempuan tadi adalah satu-satunya karyawannya, dan baru saja dia memutuskan untuk menaikkan gajinya, dan hal itulah yang membuat dia memeluk Rangga. Ia pun lalu mempertanyakan maksud dari kedatangan Cinta di sana, hingga Cinta pun menjelaskan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dirinya yang membuat dia sadar bahwa hidup itu bisa berakhir kapan saja, dan dia tidak bisa membayangkan hidupnya lagi kalau tidak ada Rangga. Film pun ditutup dengan Cinta dan Rangga yang saling berpelukan bahagia. Tamat ending yang menggetarkan hati. Pesan dalam film kali ini sob, saya ingin mencoba untuk mengutip puisi Rangga yang mengatakan bahwa kadang kita berpikir lebih mudah untuk mencintai semua orang daripada melupakan satu orang. Namun jika ada seseorang yang terlanjur menyentuh inti jantungmu, maka mereka yang datang setelahnya hanya akan menyentuh kemungkinan saja. Saya Mr. Bugs pamit undur diri, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.